Lionel Messi. Satu nama yang menyimpan begitu banyak cerita. Trofi demi trofi. Piala demi piala. Hampir semuanya sudah pernah ia rasakan. Dan puncaknya, saat Messi membawa Argentina menjadi juara dunia di tahun 2022. Sebuah pencapaian yang membuat satu pertanyaan akhirnya terjawab. Apakah Lionel Messi sudah menuntaskan gamenya? Tapi, perjalanan Lionel Andres Messi bukanlah perjalanan yang selalu indah. Ada kegagalan, ada keterpurukan, ada kritik, bahkan ada air mata. Semua itu mengiringi langkah sang legenda. Inilah perjalanan seorang bocah dari Rosario yang tidak pernah berhenti bermimpi. Tonton videonya sampai habis ya guys. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Jauh sebelum dunia mengenal nama Lionel Messi, ada seorang anak kecil yang hampir setiap hari mengejar bola di jalanan kota Rosario, Argentina. Kota yang kelak melahirkan salah satu pemain terbaik dalam sejarah sepak bola. Lionel Andres Messi lahir pada 24 Juni 1987. Ia adalah putra dari Jorge Messi dan Celia Maria Cucitini. Keluarganya hidup sederhana. Ayahnya bekerja di sebuah pabrik, sementara ibunya bekerja di sebuah bengkel pembuatan magnet. Tapi ada satu hal yang hampir selalu ada di tengah keluarga ini, yaitu sepak bola. Sejak kecil, Leo menghabiskan banyak waktunya bermain bola bersama kedua kakaknya, Rodrigo dan Matias. Tubuhnya memang lebih kecil dibanding anak-anak seusianya. Tapi ketika bola berada di kakinya, semuanya berubah. Cara Messi menggiring bola benar-benar berbeda. Si kulit bundar seperti menempel di kaki kirinya. Pada usia 4 tahun, Messi bergabung dengan klub lokal Grandoli. Di sana, ayahnya juga menjadi pelatih. Dan dari sinilah, bakat luar biasa itu mulai terlihat. 4 tahun kemudian, Messi bergabung dengan Akademi Newell's Old Boys. Ia menjadi bagian dari sebuah generasi yang dikenal dengan julukan The Machine of 87. Sebuah tim muda yang hampir tidak pernah mengenal kekalahan. Masa depan Messi terlihat begitu cerah. Tapi kemudian, ujian besar datang. Saat usianya sekitar 10 tahun, Messi didiagnosis mengalami growth hormone deficiency atau kekurangan hormon pertumbuhan. Kondisi ini membuat tubuhnya sulit berkembang secara normal, dan satu-satunya solusi adalah terapi hormon pertumbuhan. Masalahnya, biayanya sangat mahal, hampir $1.000 Amerika setiap bulan. Bagi keluarga Messi, jumlah itu bukan angka kecil. Newell's Old Boys sempat membantu sebagian biaya pengobatannya, tapi mereka tidak sanggup menanggung semuanya dalam jangka panjang. Kemudian, harapan baru datang. River Plate tertarik mendatangkan Messi. Mimpi itu terasa semakin dekat. Tapi, lagi-lagi masalah biaya menjadi penghalang. Setelah mengetahui besarnya biaya pengobatan Messi, River Plate akhirnya memilih mundur. Dan untuk pertama kalinya, mimpi Lionel Messi hampir berakhir. Bukan karena ia tidak cukup hebat, tapi karena uang. Saat harapan hampir benar-benar padam, kesempatan datang dari Spanyol. Barcelona mengundang Messi untuk menjalani uji coba. Dan di sana, bakat bocah Rosario ini langsung membuat mereka terpukau. Direktur olahraga Barcelona saat itu, Carles Rexach, begitu yakin dengan kemampuan Messi. Sampai akhirnya, kesepakatan awal ditulis di atas selembar serbet. Iya, serbet. Tapi Barcelona bukan cuma merekrut Messi. Mereka juga bersedia menanggung biaya pengobatannya. Bocah berusia 13 tahun itu pun akhirnya pergi ke Spanyol, meninggalkan Rosario demi mengejar satu mimpi, menjadi pesepak bola profesional. Bila masih ya, bakat Messi berkembang dengan sangat pesat. Dan pada tahun 2004, di usia 17 tahun, Messi akhirnya menjalani debut bersama tim utama Barcelona. Ia bermain bersama Ronaldinho. Kemudian, bersinar semakin terang di bawah era Pep Guardiola. Bersama Xavi Hernandez, Andres Iniesta, dan sederet pemain hebat lainnya, Messi perlahan berubah. Dari bocah berbakat menjadi monster sepak bola. Satu demi satu gelar datang. La Liga, Liga Champions, Piala Dunia antar klub, dan Ballon d'Or yang terus berdatangan. Bersama Barcelona,
Messi berhasil menaklukkan Spanyol, menaklukkan Eropa, bahkan menaklukkan dunia. Tapi di balik semua kesuksesan itu, masih ada satu mimpi yang belum terwujud. Membawa trofi untuk negaranya sendiri, Argentina. Dan disinilah, jalan terjal Lionel Messi bersama Argentina sebenarnya baru dimulai. Kesuksesan besar bersama Barcelona tidak membuat perjalanan Messi bersama timnas menjadi lebih mudah. Justru sebaliknya, bagi sebagian pendukung Argentina, Messi masih hidup di bawah bayang-bayang Diego Maradona. Selama belum mempersembahkan gelar, Messi dianggap belum pantas disebut sebagai penerus sang legenda. Kesempatan pertama datang di Copa America 2007. Argentina tampil meyakinkan. Mereka melaju hingga final. Tapi di partai puncak, Argentina tidak berdaya menghadapi Brazil. Mereka kalah 3 gol tanpa balas. Messi harus kembali pulang tanpa trofi. Dan kegagalan itu menjadi awal dari serangkaian luka yang akan terus menghantuinya. 7 tahun kemudian, kesempatan itu kembali datang. Piala Dunia 2014. Dipimpin Messi, Argentina berhasil mencapai final. Untuk pertama kalinya sejak tahun 1990. Harapan seluruh rakyat Argentina kini tertuju kepada satu orang, Lionel Messi. Final melawan Jerman berlangsung sangat ketat. Argentina punya beberapa peluang emas, tapi tidak ada satupun yang berhasil menjadi gol. Kemudian, petaka datang di babak tambahan waktu. Mario Götze berhasil menjebol gawang Argentina. Jerman menjadi juara dunia. Messi memang mendapatkan Golden Ball sebagai pemain terbaik turnamen. Tapi, ada satu gambar yang jauh lebih membekas. Messi berdiri menatap trofi Piala Dunia dengan wajah yang penuh kekecewaan. Dan penderitaannya masih belum selesai. Tidak berselang lama, Copa America 2015. Argentina kembali mencapai final. Lawan mereka, Chile. Dan lagi-lagi, Argentina kalah lewat adu penalti. Setahun kemudian, di Copa America Centenario 2016, cerita yang sama terulang. Argentina kembali masuk final, kembali menghadapi Chile, dan kembali kalah lewat adu penalti. Bahkan kali ini, Messi gagal menjalankan tugasnya dari titik putih. Setelah pertandingan, ia hanya duduk tertunduk di atas rumput. Sementara para pemain Chile merayakan kemenangan. Semua usaha yang ia berikan selama bertahun-tahun seolah kembali berakhir dengan air mata. Tak lama setelah pertandingan, Messi membuat keputusan yang mengejutkan dunia. Ia menyatakan pensiun dari timnas Argentina. Messi merasa ia sudah memberikan semuanya, tapi tetap gagal membawa negaranya menjadi juara. Ucapan itu langsung mengguncang dunia sepak bola. Banyak penggemar bersedih, para pembenci tertawa lebar. Kisah Messi bersama Argentina akan berakhir tanpa satupun gelar. Tapi, cinta Messi kepada Argentina ternyata tidak pernah benar-benar padam. Dukungan dari rekan setim, dukungan dari pelatih, dan harapan jutaan rakyat Argentina akhirnya membuat Messi kembali. Ia kembali memakai seragam La Albiceleste. Namun, kembalinya Messi tidak langsung mengakhiri penderitaan. Di Piala Dunia 2018 di Rusia, Argentina kembali gagal. Mereka tersingkir di babak 16 besar setelah kalah dari Prancis. Kegagalan itu menjadi akhir dari satu era, tapi sekaligus menjadi awal dari era yang baru. Dari rentetan kekalahan tersebut, Federasi Sepak Bola Argentina kemudian bergerak cepat dan menunjuk Lionel Scaloni sebagai pelatih kepala. Keputusan ini sempat dipandang sebelah mata. Scaloni masih muda, dan pengalaman melatihnya di level tertinggi juga belum banyak. Tapi, Scaloni punya satu gagasan yang berbeda. Ia tidak ingin membangun tim yang hanya bergantung kepada Messi. Ia ingin membangun tim yang siap berlari, siap bertarung, dan siap berkorban demi Messi. Di tangannya, lahir generasi baru Argentina. Pemain-pemain dengan karakter kuat, pemain-pemain yang haus prestasi. Dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Messi tidak lagi memikul semua beban seorang diri. Ia punya rekan-rekan yang siap menutup kekurangannya, yang siap berlari untuknya, dan yang punya satu tujuan, membawa Argentina kembali ke puncak dunia.
Perubahan itu bukan cuma terlihat dari permainan Argentina, tapi juga dari wajah Lionel Messi. Senyumnya yang sempat hilang mulai kembali terlihat. Messi tidak lagi hanya menjadi pemain terbaik di lapangan. Ia berubah menjadi seorang kapten, seorang pemimpin, dan sosok yang mampu menyatukan seluruh tim. Setelah bertahun-tahun hidup dalam bayang-bayang kegagalan, Argentina akhirnya menemukan identitas barunya. Dan dari sanalah, perjalanan baru Lionel Messi bersama Argentina dimulai. Setelah bertahun-tahun menemui kegagalan, momen yang selama ini diimpikan Messi akhirnya datang. Copa America 2021. Di partai final di Stadion Maracana, 1 gol dari Angel Di Maria akhirnya mengakhiri penantian Argentina selama 28 tahun. Dan bagi Messi, ini bukan sekedar kemenangan. Ini adalah trofi pertamanya bersama timnas senior Argentina. Trofi yang sudah ia kejar selama lebih dari 1 dekade. Dan akhirnya, keberhasilan itu menjadi titik balik. Argentina semakin percaya diri. Setahun kemudian, mereka menjuarai Finalissima 2022, mengalahkan Italia 3 gol tanpa balas. Kemudian, Piala Dunia 2022 di Qatar. Messi kembali memimpin Argentina. Tapi perjalanan mereka langsung mendapat pukulan keras. Di laga pertama, Argentina kalah mengejutkan dari Arab Saudi. 1-2. Banyak yang mulai bertanya, apakah Argentina akan kembali gagal? Tapi kali ini, mereka tidak runtuh. Messi dan rekan-rekannya bangkit, melewati fase grup, melewati babak demi babak, hingga akhirnya sampai ke final. Dan di partai puncak, Argentina bertemu Prancis. Sang juara bertahan. Salah satu final paling dramatis dalam sejarah Piala Dunia pun terjadi. Gol demi gol, kejar-kejaran skor. Dan akhirnya, laga harus ditentukan lewat adu penalti. Sekali lagi, titik putih menjadi ujian bagi Messi. Tapi kali ini berbeda. Emiliano Martinez berdiri sebagai pahlawan. Argentina menang, dan Lionel Messi akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia. Setelah bertahun-tahun dianggap gagal bersama negaranya sendiri, Messi akhirnya menuntaskan kisah yang dulu terasa mustahil. Kemudian, kisah indah itu masih belum selesai. Di Copa America 2024, Argentina kembali menjadi juara. Ia bahkan menangis di bangku cadangan. Tapi air mata itu bukan lagi karena kesedihan, melainkan karena ia tahu mimpi yang dulu terasa begitu jauh, kini sudah menjadi kenyataan. Kisah Lionel Messi bukan cuma tentang puluhan trofi, bukan cuma tentang kemenangan. Kisahnya mengajarkan tentang perjuangan, tentang kegagalan, tentang air mata, dan tentang harapan yang tidak pernah benar-benar padam. Dan sekarang, dunia kembali bersiap menyaksikan tarian sang legenda di tanah Amerika. Messi kembali akan memimpin barisan petarung Argentina di panggung Piala Dunia. Entah nanti, ia akan tertawa bahagia atau kembali menangis dalam kesedihan. Tapi satu hal yang pasti, dan tidak akan pernah berubah. Bocah kecil dari Rosario itu sudah pernah menamatkan sepak bola. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di video berikutnya.